والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan terakhir tentang apa? Indak ya Akbar. Pembahasan yang lalu, hubungan pembahasan apa? Baik, berhubungan dengan masalah persaksian surga dan neraka untuk seseorang. Bahwa di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah, kita tidak mempersaksikan untuk seorang pun dari kalangan ahli qiblah dengan surga atau neraka disebabkan amalan dia. Tapi kita berharap orang yang baik masuk surga dengan tetap merasa khawatir, dan kita mengkhawatirkan orang-orang yang buruk masuk ke dalam neraka, disertai harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya, kecuali mereka-mereka yang datang dalil bahwasanya dia termasuk penduduk surga atau penduduk neraka. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu an-nar diperjelas tulisannya itu, karena memang fotokopian lama-lama mudah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-nar taiban ghayra musirrin alayhi fa inna Allah azza wa jalla yatubu alayhi wa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan siapa saja yang bertemu dengan Allah dengan membawa suatu dosa yang mengharuskan dia untuk masuk ke dalam neraka dengannya, dalam kondisi dia bertobat dan tidak terus-menerus berada di atas dosa tersebut, maka keyakinan kita akhwanifillah bagaimana ini terhadap orang yang demikian keadaannya. Dalam seseorang yang bertemu dengan Allah, maksudnya mati, seorang mati dengan membawa dosa yang seharusnya dosa ini memasukkan dia ke dalam neraka, sebab dosa ini mengharuskan dia masuk ke dalam neraka, tapi dia dalam kondisi bertobat dan ghaira musirrin, tidak terus-menerus berada di atas dosa tadi, fa innallaha yatubu alaihi wa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taubat kepadanya dan menerima taubat dari hamba-hambanya, serta memaafkan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh si hamba tersebut. Pada paragraf ini Syekh rahimahullah ta'ala
atau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita berhubungan dengan pelaku dosa besar dan pelaku semua dosa, selama dia mati dalam keadaan bertobat kepada Allah dan berhenti dari dosa-dosa tersebut, maka Allah akan mengampuni dia dan memberikan pemaafan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha luas rahmatnya. Tayyib ghafirid dambi wa qabilit tawbi syadidil iqab. Dan yang akan mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat. Dalam ayat yang lain Allah katakan wa huwal ladzi yaqbalut taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'an sayyi'at atau wa ya'fu 'an katsir. Dialah dan yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memberikan pemaafan atas kebanyakan dosa-dosa yang dilakukan oleh sang hamba atau si hamba. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, man laqiyallaha bi kabiratin aw kaba'ir faqad taba minha fanarju lahu qabulat taubah. Fa in laqiyahu musirran 'alaiha fa amruhu ila Allah. In syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'adzabah. Illa anna na'taqidu anna nihayata kulli muwahhidin ila al-jannah wa in 'udziba fin nar. Wallahu ta'ala a'lam. Siapa saja yang bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa besar atau dosa-dosa besar, baik satu atau banyak, wa qad taba minha, dalam keadaan dia telah bertobat darinya, maka kita mengharapkan untuknya agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dia. Dan ini yang hendaknya diperbesar rasa harap agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat, terlebih lagi bagi mereka-mereka yang mati dalam keadaan membawa dosa seperti ini, cuman telah bertobat. Dan kita sendiri untuk diri-diri kita juga memperbanyak sisi ini, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan catatan harus berhenti dari dosa tersebut. Wa in laqiyahu musirran 'alaiha fa amruhu ila Allah. Dan apabila dia bertemu dengan Allah dalam keadaan terus-menerus berada di atas dosa tadi, maka perkaranya kembali kepada Allah. Nah, perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berhubungan dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap pelaku dosa besar. Maksudnya apa? Yang mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa besar tersebut selain kesyirikan. Karena kalau seorang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka kita yakin dia kekal di dalam neraka. Dosa syirik akbar maksudnya. Tapi yang jadi pembahasan ini adalah yang mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar selain kesyirikan. In syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'adzabah. Jika Allah kehendaki, Allah akan memaafkan dia, dan jika Allah menghendaki akan mengadabnya. Inilah yang diistilahkan dengan istilah tahtal masyiah. Jadi pelaku dosa besar yang mati belum bertobat, maka perkaranya tahta masyiatillah, berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa berada di bawah masyiah? Jika Allah menghendaki untuk mengampuni, akan diampuni. Jika Allah menghendaki untuk mengadabnya, akan diadab. Hanya saja kita berkeyakinan bahwasanya akhir
dari setiap ahli tauhid adalah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in udziba finnar, walaupun dia diadab terlebih dahulu di dalam neraka. Dan juga keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya setiap mereka-mereka yang mati di atas tauhid walaupun membawa dosa-dosa, belum bertobat darinya, dari dosa-dosa besar selain kesyirikan, nah maka perkaranya berakhir di surga. Cuma ada qanibillah, siapa yang mampu untuk merasakan azab Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang tidak singkat untuk membersihkan dosa-dosa dia di dunia. Kalau satu celupan saja menjadikan semua lupa, semua kenikmatan dunia lupa dengan satu celupan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau diazab di dalamnya? Hadits yang masyhur tentang didatangkannya orang yang paling nikmat di dunia, paling nikmatnya. Nah, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Didatangkan kelak orang yang paling nikmat dari penduduk bumi ini dari kalangan penduduk neraka. yakni di dunia paling nikmat, tapi dia di akhirat menjadi penduduk neraka. Nah, fa yughmasu fin nari ghamsatan wahidah. Fa yuqalu lahu hal ra'aita na'iman qad wa hal marra bika na'imun qad. Dicelupkan dengan satu celupan di neraka, kemudian ditanya, apakah engkau melihat kenikmatan, dan apakah engkau ingat bahwasanya telah melewati suatu kenikmatan? La ya Rabb, tidak wahai Rabb, enggak sama sekali. Dalam artian enggak ada kenikmatan yang dia ingat lagi, padahal dulu di dunia paling nikmatnya, dengan satu celupan di neraka Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min nari jahannam. Qala wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi haddun. Baik. Wa qad laqiyahu wa qad uqima alaihi haddu dzalikal dzambi fid dunya. Fa huwa kaffaratuhu kama jaa al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan telah ditegakkan atasnya hukum had dari dosa tersebut, berzina misalnya, wal'iyadzubillah, atau mencuri, atau perkara-perkara yang lain yang telah ditegakkan hukum had di dunia, maka hukum had tersebut kafaratuhu, sebagai kafarah, sebagai penghapus atas dosa dia. Kama ja'al khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini isyarat tentang sebagian perkara-perkara yang menjadi penghapus dosa. Di antaranya adalah apa? Hukum had yang ditegakkan atasnya. Qala al-khabaru fi dzalika huwa ma qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman bay'ahum. Dan khabar dalam perkara tersebut yaitu apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat yang membaiat beliau. Beliau katakan, wa man asaba minkum haddan fa ukhidha bihi bid dunya fa huwa kafaratun lah. Wa in satarahu Allah alaihi fa amruhu ila Allah. In syaa'a afa anhu wa in syaa'a aqabahu. Hadits muttafaqun alaih. Nah, yang Imam Nawawi rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya al-hudud kafaratun li ahliha. Hukum-hukum had itu sebagai kafarah bagi orang yang mendapatkannya.
Rasulullah SAW katakan di sini, siapa saja yang terjatuh di dalam perkara yang wajib ditegakkan hukum had pada kalian, waman asaba minkum haddan. Dan yang dimaksud di sini yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang mengharuskan dia ditegakkan hukum had. Faqidabi, kemudian dia dihukum dengannya, yaitu ditegakkan hukum had tersebut di dunia, maka itu sebagai kafarah baginya, sebagai penggugur dosa. Wa in satarahullahu alaihi fa amruhu ila Allah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menutup dosa tersebut, maka perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini isyarat ikhwan fillah bahwasanya perkara yang apabila diketahui oleh umara, harus ditegakkan hukum had. Tapi kalau tidak diketahui, maka ini berarti Allah menutupinya, maka perkaranya kembali kepada Allah. Naam, ya rahmatullah. Tinggal dia bertobat atau tidak. Insya'a afa'anhu wa insya'a aqabah. Apabila Allah kehendaki, Allah akan memaafkan. Apabila Allah kehendaki, maka akan dihukum di akhirat. Oleh karena itulah dalam kisah pelaksanaan hukum rajam, ikhwani fillah, bagaimana seorang imra'ah, seorang wanita yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya dia telah berzina. Hakim alayya haddun, tegakkanlah atasku hukum had. Maka ditegakkan hukum had atas wanita tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa di akhir? Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menyolati jenazah wanita tersebut, kemudian ada sebagian sahabat yang menegurnya, tusalli alaihi wa qad zanat, engkau mau menyolati dia padahal dia telah berzina. Bagaimana jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Naam, baik, ahsanta. Naam, laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang besar. Seandainya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, maka ini akan rata. Dalam artian taubat yang luar biasa. Nah, bagaimana tidak, dia telah merelakan nyawanya melayang demi menebus dosanya. Qala man laqiyahu musirran ala wa man laqiyahu musirran ghayra ta'ibin min adh-dhunub allati istawjaba biha al-'uqubah fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Dan siapa saja yang bertemu dengan Allah dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa, tidak bertobat dari dosa-dosa yang mengharuskan dia mendapatkan hukuman, maka perkaranya kembali kepada Allah. Apabila Allah menghendaki akan diazab, apabila Allah menghendaki akan Allah ampuni. Ini juga penegasan dari Imam Ahmad, dan tadi telah kita baca kalimat yang semisal dari Syekh An-Nazmi rahimahullah, yang dalam syarah beliau mengatakan ahlul kaba'ir amruhum mauqulun ila bari'ihim. Para pelaku dosa besar, perkara mereka diserahkan kepada zat yang menciptakan mereka. In syaa'a 'afa'anhum wa in syaa'a 'adzabahum bidunubihim. Jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan mereka. Dan bila Allah kehendaki, Allah akan mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan ini menunjukkan keadilan Allah. Allah tidak akan mengazab kecuali dengan sebab atau sesuai dengan dosa-dosa mereka. Berbeda dengan pemberian nikmat. Allah berikan nikmat
Allah lipat gandakan. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kepemurahannya. Tapi kalau dosa tidak akan pernah Allah melipat gandakan dosa hambanya. Akan diganjar sesuai dengan dosanya. Dan banyak Allah memberikan ampun. Wa ya'fu 'an katsir. Ay man syaa'a an ya'fu 'anhu wa yadkhilahu al-jannata biduni adabin fa'al. Maksudnya apabila Allah kehendaki untuk memaafkan dia dan memasukkan dia ke dalam jannah tanpa adab, maka Allah akan lakukan. Dan ini murni kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikata-katakan kalau demikian Allah menyelisihi ancamannya. Karena mengancam orang yang berdosa akan diadab, kok ini malah dimasukkan ke dalam jannah dan diampuni. Maka kita harus bisa membedakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pemaafan, ini menunjukkan sifat yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala ampuni bukan karena ketidakmampuan menghukum. Bukan tidak mampu menghukum, akan tapi karena kepemurahannya dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan masalah janji. Kalau janji berupa balasan kebaikan, mesti Allah tepati. Tidak akan mungkin Allah menyelisih hal tersebut. Bahkan Allah akan lipat gandakan. Qala man syaa'a an ya'khudhahu bi dhanbihi la mu'aqqiba li hukmihi. Dan bila Allah menghendaki untuk menghukum dia dengan dosanya, dengan sebab dosa yang dia lakukan, maka tidak ada yang mampu untuk memprotes hukum yang telah ditetapkan. Wala radda li qada'ihi, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Allah melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Melakukan apa saja yang dia kehendaki dan menetapkan hukum apa saja yang dia inginkan. Kemudian poin yang terakhir, wa man laqiyahu kafiran adzabahu wa lam yaghfir lah. Jadi pembahasan di atas semuanya pada kondisi seorang yang berdosa tapi masih dalam lingkaran keislaman. Perkaranya apa tadi secara ringkas dengan istilah apa? Aba Abdul Bar. Bahwasanya seorang yang mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar, dari kalangan ahli kiblah, maka perkaranya tahtal masyiah. Ini secara ringkasnya, tahtal masyiah. Yang dimaksud dengan tahtal masyiah diingat-ingat. Apa maksudnya tadi? Baik. Adapun orang yang kafir, maka kalau mati dalam keadaan kafir, Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya, dan itu pasti, dan tidak akan Allah ampuni. Qultu an-nususu tadullu ala anna kulla kafirin mata 'ala al-kufri fa innahu mukhalladun fin nar la yakhruju minha abada. Aku katakan yaitu Syekh Ahmad An-Najmi, nas-nas menunjukkan bahwasanya semua orang kafir yang mati di atas kekufuran, berarti keluar darinya apa? Orang kafir kemudian mati di atas keislaman, bertobat. Walaupun dia belum pernah beramal sedikit pun, belum pernah sholat satu kali pun. Sebagaimana kisah siapa? Anak Yahudi yang Rasulullah SAW datang menjenguk dia tatkala sakit parah, kemudian diperintahkan untuk masuk Islam, dan menuruti perintah Rasul SAW. Akhirnya dia mengucapkan syahadah dan mati. Maka apa? Selamat. Alhamdulillahilladzi
najjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Dia akan kekal karena telah masuk ke dalam Islam. Adapun yang mati di atas kekufuran, maka dia dikekalkan di dalam neraka. La yukhruju minha abada, tidak akan dikeluarkan dari neraka selama-lamanya. Dan ini jelas begitu banyak dalil-dalil. Qala ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, mereka berada di dalam kenikmatan surganya yang begitu menakjubkan, nikmat-nikmat yang Allah persiapkan. Dan bagi orang-orang fajir, maksudnya di sini orang-orang kufar, berada di dalam neraka jahim, akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan darinya. Dan dalil-dalil tentang perkara ini banyak, di antaranya apa? Kebanyakan sudah hafal. Pada surat Al-Bayyinah, man ya'ti bi Hamzah. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Juga orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, menunjukkan kekafiran secara umum dua golongan ini. Kafir dari kalangan ahlul kitab, mereka telah mendapatkan ilmu tapi tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang-orang musyrik yang bukan dari kalangan ahlul kitab, mereka semua berada di dalam neraka jahannam kekal, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Dan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang hukum ini. Nah, siapa saja mati di atas kekafiran maka kekal di dalam neraka, wal'iyadu billah. Baik. Ada pembahasan berikutnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.